semuanya, perkenalkan saya Karin Rambu Beba dengan NIM 251071010 dari Program Studi Teknik Elektromedik Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan memenuhi proyek akhir mata kuliah Anatomi dan Fisiologi, yaitu menjelaskan tentang laser dan matologi. Selamat menyaksikan. Bagian dari teman-teman ada yang belum memahami ataupun tahu apa itu laser dermatologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu laser dermatologi. Laser dermatologi adalah teknik medis yang memanfaatkan energi cahaya laser untuk keperluan diagnosis, perawatan, atau estetika pada kulit. Metode ini sangat populer di bidang dermatologi karena hasilnya yang presisi, minimal invasif, dan waktu pemulihan yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Laser bekerja dengan prinsip selektif fototermolisis, yaitu menargetkan struktur spesifik di kulit, misalnya pigmen, pembuluh darah, ataupun rambut, menggunakan panjang gelombang tertentu, sehingga hanya target atau kromofon yang dihangatkan atau dihancurkan tanpa merusak jaringan sekitarnya. Ada berbagai jenis laser yang digunakan dalam dermatologi. Di antaranya adalah laser CO2 yang efektif untuk peremajaan dan menghilangkan masalah kulit seperti luka, tahi lalat, ataupun kutil. Selain itu, ada laser NDYAG yang multifungsi, bisa digunakan untuk menghilangkan rambut, tato, dan juga peremajaan kulit. Kita juga punya fraksional laser mesin dan picosecond tato removal mesin untuk treatment yang lebih spesifik. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan laser CO2 dan laser NDYAG. Sistem organ. Kulit adalah target utama dalam prosedur laser dermatologi. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu dermis, epidermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar yang melindungi kita dari cedera dan infeksi. Sebagian besar laser menargetkan pigmen di lapisan ini. Dermis adalah lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Beberapa jenis laser dapat menembus hingga lapisan ini untuk mengatasi masalah seperti bekas luka dan pembuluh darah. Hipodermis adalah lapisan lemak paling bawah, yang jarang terjadi target laser kecuali dalam aplikasi khusus. Laser juga bisa digunakan untuk menargetkan pembuluh darah kecil di dermis, seperti kasus lesi vaskular. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang aplikasi klinis laser, penting untuk memahami anatomi dan fisiologi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis. Setiap lapisan memiliki peran penting dalam fungsi kulit secara keseluruhan. Selain itu, kulit juga memiliki berbagai fungsi fisiologis seperti melindungi tubuh, mengatur suhu, menerima rangsangan, mensintetis vitamin D, dan melakukan ekskresi. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari kulit. Yang pertama, epidermis. Ini adalah lapisan paling luar yang tidak punya pembuluh darah. Terdiri dari lapisan-lapisan seperti stratum corneum, yaitu paling atas, stratum lucidum, yaitu terdapat di telapak tangan dan kaki, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Di melanosis yang bikin melanin juga ada di sini. Yang kedua, dermis. Lapisan tengah penuh kekuatan, terdiri dari jaringan ikat, padat, dan mengandung pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar keringat, sebasea, dan saraf. Ada 2 zona utama, stratum papillare, longgar dan dekat epidermis, dan stratum reticulare, lebih dalam dan padat. Yang ketiga, hipodermis, lapisan terdalam yang empuk, terbuat dari jaringan lemak,
Ini bantalan dan insulasi kulit kita. Fisiologi kulit, barrier pelindung. Kulit jadi superhero yang menjaga tubuh dari mikroba, zat kimia, dan sinar UV. Regulasi suhu, lewat keringat dan aliran darah di permukaan kulit untuk jadi AC alami. Yang ketiga, sensorik. Reseptor saraf di kulit jadi detektif suhu, tekanan, dan nyeri. Sintesis vitamin D. Kita jadi pabrik vitamin D dengan bantuan sinar UV. Ekskresi. Lewat keringat dan sebum, kulit jadi sistem pembuangan yang rajin. Anatomi pada pembuluh darah. Jaringan vaskular di kulit, terutama pada lapisan dermis. Yang kedua, arteriola, membawa darah beroksigen dari dalam tubuh. Ketiga, venula dan kapiler, pertukaran zat di jaringan kulit. Letak pembuluh darah superficial sangat dekat dengan folikel rambut. Fisiologi pembuluh darah, yang pertama, memberi nutrisi dan oksigen ke jaringan kulit dan struktur di dalamnya, termasuk folikel rambut. Kedua, pembuangan hasil metabolisme. Ketiga, mengatur suhu tubuh, dilatasi dan konstriksi pembuluh darah. Keempat, peran dalam penyembuhan luka dan reaksi imun lokal. Prinsipnya cukup sederhana. Laser menghasilkan cahaya terfokus dengan panjang gelombang tertentu. Energi dari cahaya ini kemudian dihantarkan ke target spesifik di kulit seperti air, melanin, atau hemoglobin. Parameter seperti fluensi, durasi pulsa, dan spot size harus diatur dengan cermat sesuai dengan indikasi dan keamanan pasien. Sensor juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan efektivitas terapi. Hasil akhirnya adalah efek klinis seperti ablasi atau penguapan jaringan atau fototermolisis atau menghancurkan target dengan panas. Laser CO2. Yang pertama, resurfacing kulit, yaitu mengatasi kerutan, garis halus, bekas jerawat, dan pigmentasi. Yang kedua, ablasi lesi kulit, yaitu pengangkatan kutil, tahi lalat, santelasma, sirongoma, dan keratosis seboroid. Yang ketiga, pemotongan jaringan atau lifting pada beda minor, misal pada operasi kecil, plastik, atau rekonstruksi. Yang keempat, perawatan scar atau luka parut, memperbaiki tampilan bekas luka, hipertrofik atau keloid. Contoh kasusnya, seorang wanita 40 tahun dengan bekas luka jerawat membandel di pipi. Terapi dilakukan dengan fraksional CO2 laser selama beberapa season. Setelah 3 kali terapi, tampilan bekas luka menipis dan kulit menjadi lebih halus, dengan risiko minimal bekas luka baru dan downtime yang relatif singkat. Yang kedua, laser NDYAG. Pertama, menghilangkan tato atau tato removal, sangat efektif untuk warna-warna gelap. Kedua, terapi vaskular, yaitu mengatasi spider veins, hemangioma, telangiectasia pada wajah dan tungkai. Ketiga, penghilangan rambut atau hair removal, cocok untuk kulit tipe gelap karena penetrasi dalam. Keempat, pengobatan lesi pigmen, melasma, lentigo, nervus of Ota. Yang keempat, pengencangan kulit dan acne treatment. Mode long plus NDYAG digunakan untuk rejuvenasi wajah dan mengatasi jerawat inflamasi. Contoh kasusnya adalah pria 32 tahun yang ingin menghilangkan tato hitam di lengannya. Terapi menggunakan key switched NDYAG 1064 nm dilakukan dengan interval 6 minggu. Setelah 6 kali tindakan, tato hitam memudar drastis, kulit sehat tanpa jaringan parut. Laser CO2.
Keunggulannya yang pertama, efektivitas tinggi pada resurfacing kulit, menghilangkan bekas luka, kerutan, keratosis, kutil, tai lalat, dan lesi jinak. Akurasi tinggi dalam mengangkat jaringan tanpa merusak area sekitarnya. Yang ketiga, efek stimulasi kolagen signifikan untuk peremajaan kulit. Yang keempat, dapat menangani lesi superficial dan dalam. Letimasi yang pertama, downtime lebih lama. Pasien memerlukan waktu penyembuhan lebih lama akibat ablasi jaringan. Kedua, efek samping, kemerahan, bengkak, resiko infeksi, hingga hiperpigmentasi, khususnya pada kulit gelap. Ketiga, risiko thermal injury. Bila tidak dikerjakan tepat, bisa menyebabkan jaringan parut atau hipopigmentasi. Keempat, tidak cocok untuk semua warna atau jenis kulit, terutama Fidge Strap Trick. Teknologi terbaru, fraksional CO2 laser, hanya sebagian kulit yang diablas, sehingga waktu pemulihan lebih singkat dan efek samping berkurang. Kedua, Ultra Pulse Sun Super Pulse CO2 memberikan energi kuat dalam waktu singkat dan mempercepat pemulihan. Yang ketiga, penggunaan scanner otomatis untuk distribusi energi lebih merata dan aman. Yang kedua, laser Nd:YAG. Keunggulannya, yang pertama, penetrasi dalam, yaitu efektif untuk lesi pembuluh darah, tato removal, dan hair removal, bahkan pada kulit gelap. Risiko downtime lebih rendah dibandingkan CO2 karena non-ablatif. Keamanan lebih baik pada kulit gelap. Risiko pasca inflamasi, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi rendah. Fleksibilitas mode pulse. Dapat digunakan short pulse untuk pigmentasi, long pulse untuk vaskular dan hair removal. Letimasi yang pertama, hasil untuk kerutan atau resurfacing tidak sekuat CO2 karena non-ablatif. Kedua, sesi tindakan biasanya lebih banyak untuk kebutuhan optimal atau misalnya tato removal. Kadang nyeri saat tindakan, mungkin perlu anestesi lokal. Tidak efektif untuk seluruh warna tato, terutama warna pastel atau kuning, dan hair removal pada rambut tipis atau terang. Teknologi terbarunya, K-Switched dan picosecond Nd:YAG pulse sangat singkat untuk fragmentasi partikel tinta tato lebih efektif, efek samping minimal. Fraksional Nd:YAG mengombinasikan efek deep heating atau Muscular laser untuk regenerasi kulit. Long pulse atau Nd:YAG untuk hair removal dan perawatan pembuluh darah lebih aman. Yang terakhir, integrasi sistem pendingin kulit. Laser dermatologi seperti CO2 dan Nd:YAG termasuk dalam kelompok alat kesehatan elektromedis, yaitu alat yang bekerja menggunakan prinsip fisika, yaitu elektromagnetik, elektris, dan optik, dan membutuhkan listrik sebagai sumber energi utamanya. Peran teknisi elektromedis. Teknisi elektromedis sangat penting dalam siklus hidup alat laser dermatologi, yaitu dalam instalasi dan commissioning, merakit, melakukan pengujian awal, serta memastikan alat telah memenuhi spesifikasi sebelum dipakai klinik. Kedua, pemeliharaan. Melaksanakan perawatan berkala atau pembersihan optikal, pengecekan sistem pendingin, kalibrasi daya output, inspeksi safety interlock, sehingga alat selalu dalam kondisi optimal dan aman digunakan. Yang ketiga, troubleshooting dan reparasi. Menganalisis serta memperbaiki gangguan seperti penurunan daya output, kerusakan pada komponen laser tube atau kristal, kerusakan panel kontrol, dan masalah pada sistem pendingin. Keempat, kalibrasi dan uji fungsi. Menjamin laser memancarkan energi sesuai pengaturan, tidak over atau underpower, dan aman digunakan sesuai standar medis. Yang kelima, training pengguna. Memberi pelatihan dasar ke operator medis terkait pengoperasian dan safety alat, bahaya radiasi optik, dan penggunaan pelindungan mata, dan sebagainya. Aspek regulasi dan keamanan.
Aspek regulasi dan keamanan alat laser wajib memenuhi standar keamanan elektromedik, misal IEC, untuk laser medis, meliputi proteksi radiasi, sistem interlock pintu dan perlindungan mata, fitur auto shutdown pada kegagalan sistem, pelabelan peringatan bahaya laser. Inovasi dan integrasi teknologi elektromedik. Inovasi dan integrasi teknik elektromedik. Teknologi laser modern terintegrasi dengan mikrokontroler dan sistem digital untuk parameter setting dan monitoring real-time, daya, durasi, dan mode. Interface digital, touching screen, remote diagnostic, sehingga teknisi elektromedik dapat melakukan troubleshooting atau update software jarak jauh. Komunikasi data untuk dokumentasi hasil terapi dan maintenance log. Kolaborasi multidisiplin. Kolaborasi multidisiplin teknisi elektromedis berkolaborasi dengan dokter spesialis kulit, ahli fisika medis, dan regulator kesehatan untuk memastikan penggunaan yang efektif, aman, dan update pada teknologi laser tersebut. Demikian penjelasan singkat tentang laser dermatologi. Jika ada pertanyaan atau penambahan dalam materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.